Ya, sahabat kelasku yang berbahagia, kita sudah menapaki pada video-video akhir untuk sesi pertama Selling with Happiness ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai masih berhubungan dengan state management. Jika sebelumnya sudah ada dua teknik state management yang kita pelajari, yang pertama adalah uh, post management gitu ya, atau power post posing. Yang kedua adalah anchor, di mana keduanya tadi sama-sama bertujuan untuk mengakses sebuah kondisi bahagia, sebuah kondisi berdaya yang kita butuhkan untuk membuat calon klien kita juga berbahagia, sehingga akhirnya dia dengan suka dan rela akan menggunakan produk atau jasa kita. Nah, pada teknik yang ketiga ini juga tujuannya sama. Kita akan melakukan reframing. Apa itu reframing? Reframing adalah membingkai ulang. Nah, kenapa kita perlu membingkai ulang? Maka kita perlu membahas framing terlebih dahulu. Framing adalah terbentuknya sebuah keyakinan berdasarkan sudut pandang atas informasi-informasi yang masuk melalui 5 indera kita. Kalau dalam bahasa Inggris, framing bisa dikatakan dijebak atau terjebak. Nah, manusia kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, dengan segala aktivitas harian kita, seringkali kita terjebak pada hal-hal yang justru tidak memberdayakan. Kita ingin membuat customer kita berbahagia, tapi diri kita sendiri sedang terjebak dalam situasi-situasi yang kurang berbahagia, kurang memberdayakan. Itu berarti kita terframing. Terframing oleh siapa? Oleh diri kita, oleh lingkungan kita, oleh orang-orang di sekitar kita. Ini sangat berbahaya, guys. Sebagai seorang salesperson, di mana kita dituntut untuk bisa selalu tampil happy, tampil berdaya, tampil percaya diri ketika menawarkan produk dan jasa kita, maka kita membutuhkan teknik reframing ketika kita terframe oleh situasi, oleh orang lain, oleh keadaan yang membuat diri kita merasa tidak berdaya. Nah, kita bahas sekarang mengenai reframing ya. Framing nanti kita bahas dalam video yang lain. Reframing berarti membingkai ulang, mencari sudut pandang yang berbeda atas sesuatu yang membuat diri kita kurang berdaya. Misalnya saja kita dianggap sebagai seseorang yang kurang mampu secara finansial. Kemudian kita diminta atau kita melamar sebagai seorang salesman mobil, di mana mobil ini hubungannya dengan orang on the have. Mungkin ada orang lain yang akan mengatakan, mana mungkin, mobil aja kamu nggak punya, kok mau menjual mobil, bagaimana bisa? Nah, itu sebuah frame ya. Mungkin itu muncul di antara dua telinga Anda gitu. Nah, itu nanti kita akan tangani dengan beberapa teknik-teknik reframing berikut ini. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengajak Anda untuk melihat teori reframing ini sendiri menurut keilmuan neurolinguistik programming, bahwa reframing itu kata kuncinya adalah the map is not the territory. Ini dari general semantic expert, yaitu seseorang yang bernama Alfred Korzybski. Apa maksudnya the map is not the territory? Bahwa peta yang ada di dalam pikiran kita itu sejatinya tidak sama dengan apa yang terjadi di luar sana. Bahwa peta itu bukanlah wilayah sesungguhnya. Dan seringkali kita sebagai manusia tidak merespon secara langsung atas lingkungan yang ada di luar kita, justru merespon pada peta atau model dunia yang ada dalam pikiran kita. Ya contohnya tadi, anaknya orang miskin punya mobil aja tidak. Kok nekat menjadi salesman mobil? Mana ada orang yang mau beli? Itu kan peta yang ada dalam pikiran kita.
Padahal banyak contoh di luaran sana, orang-orang yang sebelumnya juga tidak memiliki mobil. Contohnya salah satunya adalah salesman mobil terhebat dunia yang namanya Joe Zira, ya, yang dalam satu hari dia bisa menjual 10-20 mobil. Awalnya juga tidak punya mobil, tapi bagaimana dia bisa menjual mobil, bahkan menjadi pemegang rekor di Guinness Book of the Record sebagai salesman of the world, bahkan sampai sekarang belum ada yang bisa mengalahkan. Tentunya dia rajin belajar, ya, mempelajari, nanti ada dalam materi juga. Dia percaya dengan uh, tugasnya atau jobnya atau karirnya. Kemudian dia juga selalu improve dirinya. Bahkan dia mengartikan pertanyaan orang, keberatan orang itu bukan sebagai sebuah kelemahan, tapi sebagai sebuah kelebihan, yaitu sebagai sebuah keingintahuan atau keingin membelian, atau nanti kita sebut sebagai buying signal. Nah, sahabat kelasku yang berbahagia, teknik reframing yang pertama ingin saya sampaikan kepada Anda adalah membangun self-image yang positif sebagai seorang salesperson. Kadangkala kita mendiskon diri kita ketika ditanya, kerja sebagai apa? Hanya salesman kok. Hanya. Padahal bagi Anda yang muslim, ya kan, kalau mengikuti sejarah Nabi, 9 dari 10 pintu rezeki yang berkah dan mudah halalnya adalah dengan berdagang, berarti kan menjadi seorang penjual. Dan mana ada sih orang yang tidak menjual dirinya? Mana ada? Anda punya jodoh, pasti Anda menjual diri Anda dengan satu dan lain hal. Anda bisa sekolah, Anda bisa bekerja, pasti Anda menjual diri Anda dengan satu dan lain hal. Anda bisa mendapatkan makanan, pasti Anda juga menjual diri Anda. Pengemis itu pun menjual dirinya, tapi tidak perlu kita contoh, karena yang dijual adalah belas kasihan. Meskipun ada beberapa salesman yang juga menggunakan cara-cara pengemis, ya. Mereka menjual belas kasih. Mohon maaf, bahkan politikus ada yang memainkan teknik-teknik playing victim untuk menimbulkan belas kasih orang lain. Nah, sebagai seorang salesperson, kita mesti melakukan reframing dari mengatakan hanya salesman dengan merasa bangga bahwa salesperson adalah the best job in the world. Pekerjaan yang paling luar biasa, paling keren di dunia ini. Sebut siapa orang-orang hebat di dunia ini. Steve Jobs, selain dia juga pakar dalam hal membuat komputer, Apple juga dia penjual yang luar biasa. Temennya, koleganya, Bill Gates sama, Mark Zuckerberg sama, pemilik Amazon, Jeff Bezos sama, Mas Elon Musk sama. Mereka semua ini penjual-penjual kelas dunia. Maka banggalah sebagai seorang salesperson. Alih-alih mengatakan hanya seorang salesman, dengan bangga katakan, ya, saya adalah seorang salesperson yang bertugas membuat kehidupan orang-orang di sekitar saya menjadi lebih mudah. Itu ya.